Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi sebagai pemenuhan tugas tutorial 3, praktik unit 2, metode dan teknik penyuluhan pertanian. Di sini judul tugasnya penerapan metode penyuluhan massal, dan materi yang saya ambil yaitu mengenai pengelolaan nutrisi dan pengendalian hama penyakit pada tanaman anggur. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Selvia Maulani dengan NIM 0543576603, UT Daerah Kota Bandung, Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, tahun ajaran 2026. Tujuan saya presentasi untuk berbagi informasi dan pengalaman mengenai pengelolaan nutrisi serta pengendalian hama dan penyakit pada tanaman anggur. Sasarannya bisa untuk petani, kelompok tani, pelaku agribisnis, dan masyarakat yang tertarik pada budidaya tanaman anggur. Dan tidak terkecuali untuk masyarakat yang lebih luasnya lagi. Masalah yang dihadapi masyarakat saat ini melalui observasi saya di lapangan, yaitu masih terdapat kendala dalam pemenuhan nutrisi serta pengendalian hama dan penyakit pada tanaman anggur. Kita bahas sekilas tentang budidaya anggur dulu ya. Tanaman anggur merupakan tanaman subtropis yang telah dibudidayakan di Indonesia sejak lama dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta digemari masyarakat dalam bentuk buah segar maupun olahan. Dalam proses budidayanya, keberhasilan produksi anggur sangat dipengaruhi oleh kegiatan pemeliharaan tanaman, terutama dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi serta pengendalian hama dan penyakit secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan penerapan teknik budidaya yang baik agar tanaman tumbuh optimal dan menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, ini salah satu tempat yang sudah saya observasi, yaitu di kelompok tani buruan saya Sawargi. Mereka memiliki kendala dalam penanaman buah anggur, di mana setelah saya diskusi dengan mereka memiliki kendala kualitas buah anggur yang masih belum optimal. Nah, ciri-cirinya itu dari rasa buah yang kurang manis dan ukuran buah yang kecil. Kemudian ada juga penyakit yang sangat sulit untuk ditanggulangi, seperti penyakit karat daun pada tanaman anggur, tampak daun berwarna hijau kekuningan. Kemudian ada juga hama seperti kutu daun, jamur embun tepung yang menyerang tanaman anggur, kemudian menyebabkan keriting dan pertumbuhan terhambat. Nah, setelah kita diskusi, kemudian mencari solusi, ternyata semua kendala itu akibatnya dari kurangnya nutrisi pada buah anggur, di mana kualitas buah dengan rasa yang kurang manis dan ukuran buah yang kecil ternyata disebabkan oleh ketidakseimbangan dan kurangnya pemenuhan unsur hara seperti kalium, fosfor, dan magnesium, dan zat dan unsur hara lainnya. Nutrisi yang lengkap dapat mempercepat pembuahan. Dan di sini dari masing-masing unsur hara, kalium itu berperan dalam pembentukan dan distribusi gula dari daun ke buah sehingga meningkatkan rasa manis buah. Ada fosfor, dia membantu efisiensi proses metabolisme tanaman dalam mendukung pembentukan dan peningkatan kadar gula. Selanjutnya, ada nutrisi lain seperti magnesium untuk meningkatkan pembentukan klorofil dan aktivitas fotosintesis, sehingga produksi gula pada daun menjadi lebih optimal. Selanjutnya, boron. Itu berfungsi untuk mendukung transportasi dan efisiensi pembentukan gula, serta membantu proses pembentukan buah. Yang terakhir, ada kalsium. Dia berperan dalam meningkatkan kualitas buah, terutama kekuatan jaringan dan daya simpan buah. Nah, di sini ada salah satu faktor yang bisa mempengaruhi nutrisi itu terserap oleh tanaman. Nah, jika pemangkasan yang tidak tepat itu akan mempengaruhi penyerapan energi, yang mana energi akan terserap terhadap tanaman itu di pertumbuhan daun dan batang yang tidak diinginkan. Kemudian akibatnya pembentukan dan pembesaran buah menjadi kurang optimal. Lalu pemangkasan yang tepat membantu mengarahkan energi tanaman agar lebih fokus pada pertumbuhan dan kualitas buah.
Di sini kita lihat ada beberapa contoh cara pemangkasan yang benar. Pertama, itu harus identifikasi terlebih dahulu mata tunas yang besar dan membulat. Kemudian pilih tunas terbaik yang posisinya itu paling pendek atau dekat pangkal cabang. Lalu pangkas cabang tempat di atas mata tunas yang dipilih. Fokuskan energi tanaman pada tunas produktif untuk mendukung pembungaan dan pembuahan. Nah, di sini setelah 7 hari muncul tunas baru pada mata tunas yang dipertahankan. Kemudian setelah 11 hari setelah pemangkasan, tunas dan daun baru berkembang lebih optimal. Kemudian pemilihan mata tunas yang baik itu bisa berpotensi menghasilkan bunga. Jadi dari proses pemangkasan batang dan daun yang benar itu dapat mengarahkan energi tanaman untuk pertumbuhan tunas dan pertumbuhan pembuahannya. Nah, penyakit pada tanaman anggur bisa dilihat dari gambar sebelah sini. Adanya gejala serangan karat daun itu ditandai adanya lapisan spora berwarna merah jingga pada bagian bawah daun dan bercak hijau kekuningan pada bagian atas daun. Serangan berat dapat menyebabkan daun rontok, mengurangi proses fotosintesis, dan menurunkan produksi buah. Di sini pengendaliannya bisa secara fisik dan mekanik dengan cara pangkas dan buang daun yang terserang penyakit. Kemudian menggunakan pestisida. Nah, di sini ada contoh seperti aplikasikan bubur California serta fungisida berbahan aktif mancozeb dan benomil sesuai anjuran. Nah, selanjutnya juga ada hama kutu daun dan jamur embun tepung. Di sini ciri-ciri kutu daun ada menyerang tunas dan daun muda dengan mengisap cairan tanaman, menyebabkan daun keriting, pertumbuhan terhambat, dan menurunkan produktivitas tanaman. Untuk embun tepung, ditandai dengan lapisan putih seperti tepung pada daun dan buah. Serangan berat menyebabkan daun gugur, buah berkerut, dan kualitas hasil panen menurun. Setelah berdiskusi dan mencari solusi bersama dengan kelompok tani di Buruan Sawargi, ada solusi yang sudah diterapkan di tempat observasi sebagai berikut. Ya, ada beberapa rekomendasi dari saya. Pupuk organik cair ini udah mengandung beberapa unsur hara yang dibutuhkan sama tanaman anggurnya. Jadi pemakaiannya itu ada 2 bu. Jadi itu dicampur. Ini tuh pemakaiannya per minggu tuh diganti. Jadi yang seminggu ini 1 kali, minggu ini 1 kali. Fungsinya itu yang pertama dia untuk membantu mempermudah pembuahan. Karena kan nutrisinya udah tercukupi dari sini. Dan ini juga fruit extractnya tuh untuk kayak menghindari kekerontokan dari daunnya itu. Gitu. Cuman nanti dipakainya selang-seling. Ya. Nanti saya contohkan. Ya, nanti ini mau saya contohkan dulu ya. Cara pakainya. Tuangkan 2 ml pupuk organik cair buah ke dalam 1 liter air, lalu siram tanaman buah anggur. Larutkan 4 gram atau 1 sendok teh fruit expert ke dalam 1 liter air, lalu aduk secara perlahan hingga larut. Kemudian sirami beberapa tanaman anggur yang ada di sekitaran. Menjelaskan dan memperagakan teknik pemangkasan batang dan daun. Pemangkasan dilakukan di batang yang memiliki mata tunas yang bentuknya bulat dan besar. Jika tumbuh daun, segera cabut agar nutrisi fokus untuk memecah mata tunas menjadi bakal bunga. Larutkan 5 ml atau 1 takaran tutup botol pestisida nabati ke dalam 1 liter air. Tambahkan 1 ml Ecoblis by Perekat. Aduk, masukkan ke penyemprot. Berikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mencoba praktik pemberian pestisida. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Di sini saya punya beberapa rekomendasi selain yang sudah saya terapkan di tempat observasi. Ada juga cara pemberian pupuk kaya akan unsur hara dengan bahan-bahan organik yang bisa dibuat di rumah. Kita bisa buat sendiri. Kita lihat videonya. Ada 5 bahan sebagai komponen utama, yaitu daun lantoro sebagai sumber nitrogen, bonggol pisang sebagai sumber NPK dominante dan hormon giberelin sitokinin, sabut kelapa sebagai sumber kalium, lidah buaya sebagai sumber mineral, kalsium, dan magnesium, dan air cucian beras sebagai sumber hara mikro. Berikut ini cara membuatnya. Pertama, gula merah sebanyak 500 gram dicampur dulu dengan air cucian beras sebanyak 10 liter. Diaduk hingga larut menjadi kecoklatan. Selanjutnya 1,5 kilo daun lantoro, 3 lembar lidah buaya, 1,5 kilo bonggol pisang, dan sabut kelapa dari 1,5 butir kelapa diiris halus.
Potongan bahan-bahan tadi dimasukkan dalam susunan. Pertama sabut kelapa dimasukkan, lalu daun lamtoro, kemudian lidah buaya. Baru setelah itu yang terakhir dimasukkan bonggol pisang. Kalau sudah larutan air beras dan gula merah yang sudah dicampur tadi kita masukkan dalam campuran 4 bahan utama tadi. Lalu diamkan selama 14 hari dalam keadaan tertutup. Apabila sudah matang, ketika wadah dibuka akan tercium aroma asam atau seperti alkohol. POC yang seperti ini sudah siap diaplikasikan ke tanaman. Sabut kelapa mengandung unsur kalium sebesar 10,25% sehingga bisa menjadi alternatif sumber kalium untuk menggantikan pupuk KCl. Tanaman krogot juga bisa digunakan sebagai sumber kalium organik, karena ada KCl, kalium sulfat, dan kalium nitrat di dalamnya. Daripada menjadi gulma, bisa kita gunakan sebagai sumber kalium. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Pertama, pisahkan sabut kelapa dari buahnya. Ambil segenggam sabut yang masih saling merekat, cacah lalu masukkan ke dalam wadah botol air mineral ukuran 1,5 liter. Haluskan juga krogot segenggam lalu campur dengan sabut kelapa. Kedua, larutkan gula merah atau 1 tutup botol tetes tebu dengan 1 liter air di wadah terpisah. Kemudian campurkan 1 tutup botol M4. Tuangkan campuran tersebut ke wadah berisi sabut kelapa, kemudian tutup rapat. Buka tutup botol setiap pagi selama beberapa detik untuk membuang gas yang timbul. Jauhkan dan simpan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari. Biarkan selama 2 minggu untuk proses fermentasi. Pupuk ini dapat diberikan pada akar dan daun tumbuhan. Cara aplikasi pada akar, yaitu dengan mencampurkan 1 bagian POC dengan 3 bagian air. Siramkan pada tanaman dengan dosis 250 ml per tanaman. Penyiraman dilakukan setiap 1 minggu sekali. Sedangkan untuk pengaplikasian pada daun yaitu dengan mencampurkan 1 bagian POC dengan 5 bagian air. Semprotkan pada daun serta batang tanaman setiap 1 minggu sekali. Nah, di sini kita sudah mewakili POC yang bisa dibuat di rumah dengan kandungan unsur hara yang melimpah. Kita lanjutkan kembali. Ada pengendalian hama kutu daun. Ini salah satu referensi yang saya cari untuk pengendaliannya selain yang sudah saya lakukan di tempat observasi. Apakah di kebun teman-teman pernah mengalami hama seperti ini? Atau seperti ini? Dan juga seperti ini, kutu-kutu daun? Yuk kita siapkan 1 liter air, kemudian kita tuang 20 ml neem oil, dan kita aduk-aduk rata sampai warnanya berubah seperti ini tercampur. Kemudian masukkan ke dalam semprotan, ini saya pakai semprotan yang 2 liter ya. Kemudian kita pompa. Biasanya kita siram hanya atasnya aja, tapi karena hama itu bersembunyi balik daun, maka kita siram juga balik daunnya. Ulangi 3 hari kemudian jika hamanya belum hilang. Lalu yang terakhir ada pengendalian hama jamur embun tepung. Ini juga kita lihat ada videonya. Ada dan hati-hati jika melihat perubahan pada warna daun anggur. Ini adalah segar. Dan ini terjadi perubahan warna seperti ini, bintik-bintik. Ini adalah jamur yang sudah mulai menyerang pada daun anggur. Meskipun di balik daun anggur masih bersih, tidak ada spora-spora. Segera lakukan penyemprotan dengan fungisida secara rutin. Lakukan penyemprotan dengan fungisida yang berbahan aktif berbeda-beda. Tanggal 1 bahan aktifnya A, tanggal 5 bahan aktifnya B, tanggal 12 bahan aktifnya D. Supaya jamur tidak resisten, sehingga fungisida berfungsi sangat efektif untuk bisa membasmi jamur. Nah, di sini hal penting yang perlu diperhatikan melalui pemahaman mengenai kebutuhan nutrisi, teknik, pemangkasan, serta pengendalian hama dan penyakit, diharapkan informasi yang dibagikan dapat menjadi referensi dalam mendukung budidaya anggur yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Ini ada beberapa sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Cukup sekian yang sudah saya presentasikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tujuan audiens atau sasaran yang saya harapkan dan bisa menyebar lebih luas lagi kepada masyarakat di luar sana yang tertarik untuk budidaya tanaman anggur. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.